Don Quixote karangan Miguel de Cervantes. Bagian kedua. Lalu, minta jawaban ya. Ya Tuan. Sancho menyerahkan surat pada pastor. Don Quixote harus kita sembuhkan. Harus kita obati pastor. Yang penting, cepat bertindak. Di tengah jalan mereka berjumpa Cardenio. Pastor orang itu memukuli Tuan Don Quixote. Ada apa? Istriku lari. Ia suka baca buku tentang satria. Tapi kemudian, wah itu dia, istriku. Aneh benar. Istriku. Suamiku. Istrinya suka baca buku tentang satria. Lebih baik bakar saja buku-buku itu. Pastor lalu mendapat akal. Maukah Anda jadi putri yang mencari satria penyelamat negaranya? Saya mau, pastor. Bagus. Carilah Don Quixote dan suruh dia pulang. Akan saya katakan, ada raksasa mengancam negara. Ya, itu tepat. Beberapa waktu kemudian, Satria, saya putri Raja Mikomikona. besar hati hamba karena Anda kenal pada hamba. Setiap orang kenal Anda, Satria. Kapan saya jadi gubernur? Satria, aku perlu bantuan Anda. Sancho, bersiaplah menjalankan tugas baru. Mereka tiba di losmen tempat Sancho disiksa. Perlakukan aku lebih baik, asal Tuan mau bayar. Lalu, sesudah makan, Don Quixote pergi ke kamarnya. Tolong, majikan kumat lagi. Cepat, apalagi sekarang? Awas, kalau gila-gilaan lagi. Kantung anggur disangka raksasa. Aduh, anggurku. Tamat riwayatmu, raksasa. Sadar, itu bukan raksasa. Itu kantong penyimpan anggur. Don Quixote berhasil ditenangkan. Keesokan harinya, Tuan Putri raksasa itu kalah. Terima kasih, Satria. Rupanya tak bisa sembuh. Terpaksa begini. Hai, kenapa? Lepaskan. Aku masih punya tugas. Oh ya. Dan Don Quixote pulang dalam keadaan hina. Di rumah dimanja oleh kemenakan dan pembantunya. Enak supnya, Paman. Mudah-mudahan tidak kumat lagi. Pastor dan tukang cukur sering berkunjung. Tampaknya sudah sembuh. Semoga. Syukur. Tetapi tiba-tiba, tugasku belum selesai. Boleh masuk? Kau yang membuat dia gila. Betul. Dia berjanji saya akan diangkat jadi gubernur. Don Quixote dan Sancho Panza berunding. Tuan, kata Simon, ada buku tentang Tuan. Simon tukang ngobrol. Tapi panggil dia. Aku ingin tahu, kata orang, tentang diriku. Simon datang. Ia mahasiswa. Ceritakanlah tentang buku kisah pengalamanku. Tuan satria paling masyhur sepanjang zaman, penuh petualangan. Sayang aku tak punya waktu untuk baca. Tuan harus ke Saragossa, ada tugas. Waktu malam tiba, Don Quixote dan Sancho Panza berangkat lagi. Beberapa lama kemudian, mereka berjumpa dengan... Apa isi kandang itu? 2 ekor singa? Hadiah untuk raja. Singa, ayo keluarkan. Tolong, aku belum mau mati. Penjaga terpaksa patuh karena takut tombak Don Quixote. Gawat. Aku ngeri, ujar Sancho sambil menutup mata.
Saat itu udara panas sekali, singa tak mau keluar. Lihat Sancho, singa itu takut padaku. Mujur nasibnya. Penjaga menutup kandang, memberi salam dan meneruskan perjalanan. Sekarang gelarku Satria Penakluk Singa. Tak lama kemudian, mereka bertemu rombongan yang hendak menghadiri pesta pernikahan. Kami hendak ke pernikahan si cantik Kitria dengan orang kaya. Dulu ia tunangannya Basilio, pemuda miskin tapi baik budi. Don Quixote ikut diundang. Pesta. Perutku pasti kenyang. Tiba-tiba Basilio datang. Itu Basilio. Mau apa dia? Tolong. Basilio menusukkan pedang ke dadanya. Pastur nikahkan kami sebelum saya mati. Saya hanya mau dengan Basilio. Nikahkan saja. Kalau Basilio mati, Anda dapat nikah juga. Kau betul. Pastur segera menikahkan Basilio yang hampir mati, tapi tiba-tiba. Basilio. Ternyata pedang bengkok dimasukkan ke lubang baju. Hidup pengantin. Hidup Basilio yang cerdik. Mereka berpesta meriah. Tapi Don Quixote ingin cepat pergi. Sancho Panza terpaksa ikut. Beberapa hari kemudian, sampai di tepi sungai Ebro. Kudengar ratapan Satria terkungkung dalam perahu siluman. Itu bunyi ombak. Jangan bantah. Maju demi kehormatan Satria. Lalu, tidak ada di sini. Hei, itu dalam benteng. Mana bentengnya? Itu kincir air. Kudengar Sedusa dan Putri tersihir. Mereka tidak melihat kincir. Awas! Tolong! Tolong! Don Quixote dan Sancho terlempar ke dalam air. Ayo loncat! Kita selamatkan! Sejam kemudian, mereka meneruskan perjalanan. Basah kuyup. Kita hampir mati. Ya, si penyihir kuat sekali Sancho. Beberapa hari kemudian berjumpa pangeran kaya. Hamba membaktikan diri, Tuan Putri. Saya juga. Pernah ku dengar mereka itu. Kita permainkan saja. Satria, silahkan singgah di puriku. Pangeran menyambut mereka dengan ramah. Sancho, kau calon gubernur sebuah pulau. Betul. Kebetulan aku punya pulau. Sungguh. Wah, terima kasih. Pangeran meneruskan kelakarnya. Tuankah Don Quixote de la Mancha? Merlin si ahli sihir telah menyihir Dulcinea pujaan Tuan. Tuan juga dicari untuk disihir. Dulcinea itu nama pacarnya. Lihat nanti dia ngamuk. Aduh celaka. Bagaimana? Merlin harus dibinasakan. Sebuah gerobak aneh mendekat. Akan kulepaskan sihirku dari Dulcinea jika Sancho mau dipukul 3000 kali dengan tongkat. Kenapa aku dibawa-bawa? Kalau kau tak mau dipukul, pulau tak kuberikan. Baiklah, tapi saya dipukul di tempat sepi ya. Dia tidak bodoh rupanya. Hukuman pukul tidak jadi dilakukan. Tapi besoknya, pangeran mulai lagi berkelakar. Aku punya seekor kuda sembrani. Sebetulnya kuda siluman karena dari kayu. Kuda apa itu? Tuan, kudanya aneh. Siapa menunggang kuda ini bisa mengalahkan raksasa? Malamnya, aku bangga karena Anda akan membasmi raksasa laknat. Sancho, naik. Sancho mulanya enggan. Ingat pulaumu Sancho Panza, tanahnya luas.
Kemudian kuda itu meledak. Saya masih hidup, Tuan. Kocak. Besok kita bikin lelucon terbesar, tuan-tuan. Sancho akan menerima pulaunya. Besoknya, Sancho diberi pakaian serba indah. Pergilah ke pulaumu. Terima kasih. Don Quixote setuju dan pawai berangkat. Hidup Gubernur. Dengan mata berlinang, Sancho masuk istana miliknya. Gubernur baru. Hidup Sancho. Sancho memulai jabatannya sebagai hakim. Sangat adil sampai pangeran kagum. Sesali perbuatanmu dan pulanglah. Saya tidak dipukul. Wah sial, kita mempermainkan atau dipermainkan? Waktu makan. Sudah aap. Saya dokter istana. Makanan ini penuh kuman. Kukira gubernur boleh makan segalanya. Karena dilarang makan, Sancho minta berhenti jadi gubernur. Sudah jerah, saya tak cocok jadi pejabat tinggi. Mereka berkelana lagi. Saya kira laut itu sempit, ternyata luas sekali. Itu kota Barcelona. Mereka dijamu seorang bangsawan yang membaca kisah Don Quixote. Aku suka kisah Anda. Tuan gagah berani. Suatu pagi Don Quixote naik kuda di pantai. Tiba-tiba, dia menantangku. Selamat pagi Satria La Mansa. Namaku Satria Bulan Putih. Gadis pujaanku jauh lebih cantik dari Dulcinea. Akan kubuktikan tak ada gadis secantik Dulcinea. Coba buktikan. Mereka bertanding. Terjadilah pertempuran antara keduanya. Kena dorong tombak, Don Quixote terpelanting. Menyerah. Akuilah bahwa Dulcinea hanya gadis desa biasa. Dulcinea putri tercantik sedunia dan aku satria termalang di bumi ini. Kata-kata itu mengesankan Bulan Putih. Kau takkan kubunuh, tapi kutuntut selama 1 tahun jangan pulang ke desamu. Baik. Don Quixote tidak tahu Satria Bulan Putih itu sebenarnya Basilio. Tepatilah janjimu. Hahaha. Rupanya berhasil juga siasatku. Don Quixote menepati janji. Sesudah lewat waktunya. Sudah waktunya kita kembali ke desa Sancho. Itu yang kutunggu. Perjalanan pulang ke La Mansa melelahkan. Kita hampir sampai. Kau sudah dengar? Basilio berhasil menemukan Don Quixote. Dia pulang. Basilio membujuknya, apakah berhasil? Tunggu saja. Saat itu, Hai, lihat itu. Betulkah penglihatanku? Syukur. seluruh desa menyambutnya. Itu mereka pastor. Sancho, suamiku. Tuan, kita disambut. Semua berbahagia. Suamiku, selamat datang paman. Tapi kebahagiaan itu tak lama Don Quixote sakit. Panggilkan Sancho. Dia akan meninggal. Pastor dan tukang cukur dipanggil. Paman sakit dan menggigau, ingin ketemu Sancho. Ketika pastor masuk, ampunilah dosaku.
Tenanglah, umur Anda masih panjang. Saya ingin menulis surat wasiat. Saya bukan satria kelana lagi, tapi manusia biasa yang akan mati. Sancho Panza datang. Sancho, benar, Tuan akan. Kau pengawal setia, membantu memberantas ketidakadilan. Kesetiaanmu jauh lebih berharga daripada mahkota raja. Tuan, jangan meninggal. Tidak, ya Allah. Satria linglung itu meninggal di tengah sahabat-sahabatnya. Dengan tenang ia meninggalkan dunia yang penuh kegilaan ini. Damai Tuhan sertanya. Basilio juga ikut belasungkawa. Akan kubuatkan kenangan. Basilio menepati janji. Ini makam satria perkasa terakhir yang berjuang demi cita-citanya yang luhur. Berani seperti singa berhati mulia, dunia jadi miskin sepeninggalnya. Buku Don Quixote masih ada. Buku itu jadi masyhur di seluruh dunia. Diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan digemari orang. Buku itu hasil karya Miguel Cervantes, orang Spanyol. Tamat.